Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Berjumpa lagi di channel Abidillah Akmal. Semoga rekan-rekan sekalian pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan mengajak rekan-rekan untuk membahas petunjuk teknis pemberian insentif guru bukan PNS dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi petunjuk teknis pemberian insentif ini diatur oleh Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 9 tahun 2022 ya, tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan insentif bagi pendidik non pegawai negeri sipil pada pendidik anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tahun anggaran 2022. Kita langsung saja ya membahas teknis penyaluran bantuan insentif. Pada huruf A ya, di sini disebutkan tujuan pemberian bantuan adalah untuk menambah penghasilan di luar gaji atau upah ya bagi pendidik non pegawai negeri sipil yang belum memiliki sertifikat pendidik. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mendorong meningkatkan motivasi kerja ya dan kesejahteraan pendidik bukan pegawai negeri sipil yang belum memiliki sertifikat pendidik. Pemberi bantuannya adalah Puslapdik ya, Pusat Pelaporan dan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selanjutnya, siapa saja yang bisa menerima bantuan insentif guru dari pusat ini? Yang pertama adalah pendidik pada kelompok permain dan tempat penitipan anak. Selanjutnya adalah untuk pendidikan formal, diberikan kepada guru yang mengajar di taman kanak-kanak, pendidikan dasar, SD dan SMP, pendidikan menengah, SMA, SMK, dan guru pada satuan pendidikan khusus ya yang di sekolah luar biasa yang berstatus bukan pegawai negeri sipil dan belum memiliki sertifikat pendidik. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi ya oleh teman-teman guru yang mengajar di kelompok bermain dan di tempat penitipan anak? Yang pertama adalah memiliki ijazah paling rendah sekolah menengah atas. Ingat nih, untuk teman-teman yang mengajar di kelompok bermain dan tempat penitipan anak itu, kualifikasi pendidikannya minimal SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian bertugas pada kelompok bermain atau TPA di bawah pembinaan Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya, terdata dalam Dapodik. Kemudian tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara, bukan sebagai PNS atau bukan sebagai P3K. Memiliki masa kerja paling rendah 11 tahun secara terus-menerus terhitung dari bulan Januari 2022 yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Seperti itu ya. Ada Bapak Ibu yang mengajar di kelompok bermain dan tempat penitipan anak itu dipersyaratkan masa kerjanya 11 tahun ya, dihitung mundur sejak Januari tahun 2022. Guru yang mengajar di sekolah formal ya seperti di TK, kemudian di Dikdas SD SMP, kemudian di PEN SMA SMK, dan di pendidikan khusus, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan insentif non PNS. Besarannya 300.000 per bulan. Dan itu biasanya dibayarkan 1 kali setahun pada akhir tahun. Mari kita lihat apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru-guru yang mengajar di TK, SD, SMP, SMA, SMK. Yang pertama adalah belum memiliki sertifikat pendidik. Kemudian memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana atau diploma 4. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan. NUPTK itu mutlak dipersyaratkan untuk insentif ini. Kemudian memenuhi dan mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beban guru mengajar minimal 24 jam itu juga harus terpenuhi oleh teman-teman yang mendapatkan insentif ini. Terdata dalam Dapodik, tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara. Memiliki masa kerja paling rendah 17 tahun secara terus-menerus terhitung dari bulan Januari tahun 2022 yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi masa kerja Bapak Ibu 17 tahun mulai dari bulan Januari 2022 mundur ya. Nah, kalau diperhitungkan sekitar 2005, tahun 2005 harus sudah mengajar, sehingga pada saat ini Bapak Ibu bisa dimasukkan ke daftar penerima insentif. Selanjutnya besaran dan rincian bantuan ya. Bantuan ini akan diberikan dalam bentuk uang 200.000 per bulan bagi teman-teman yang mengajar di
sekolah non formal ya seperti KB dan TPA, kemudian 300.000 per bulan bagi rekan-rekan guru yang mengajar di sekolah formal seperti TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan di sekolah luar biasa. Dan ini terhitung mulai 1 Januari tahun 2022 ya. Ini biasa dibayarkan pada akhir tahun, langsung dirapel sebanyak 12 bulan, 3.600.000 ya untuk guru-guru di sekolah formal. Kemudian yang di kelompok bermain dan TPA itu sekitar 2.400.000 ya. Kemudian bagaimana cara ya tata kelola pendataan sehingga teman-teman bisa terbaca sebagai calon penerima insentif guru bukan PNS ini. Pertama adalah Bapak Ibu melakukan input pembaruan data guru non-ASN di Dapodik. Guru non-ASN yang bersangkutan harus memastikan data telah diinput dengan benar. Nah, apa saja data-data yang harus diperhatikan di sana adalah satuan administrasi pangkalnya ya, sekolah induknya harus benar ya diisi di Dapodik ya. Kemudian beban kerjanya ya, masa kerja, NUPTK, tanggal lahir dan status kepegawaiannya ya, pastikan status pegawaiannya bukan PNS. Kemudian ada masa kerja ya, masa kerja Bapak Ibu silahkan diisi. Data yang diinput dan atau diperbaharui terutama data mengenai satuan administrasi pangkal sekolah induk. Kemudian ada beban kerja, ada masa kerja, NUPTK, tanggal lahir dan status kepegawaian ya. Pastikan status kepegawaian Bapak Ibu sudah dientri sebagai non PNS di Dapodik. Guru non ASN harus memastikan ya kesesuaian data yang diinput dan atau diperbaharui sebagaimana dimaksud pada huruf C. Pastikan bahwa data yang Bapak input ya sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pada saat diminta untuk pembuktian bukti fisik Bapak Ibu tidak kesulitan ya untuk menyampaikan bukti fisik yang diminta ya. Jadi data-data yang diinput di Dapodik itu adalah menjadi tanggung jawab guru, bukan tanggung jawab operator ya, bukan tanggung jawab operator. Itu tanggung jawab guru semua, karena di sana yang harus menginput data itu adalah guru ya, bukan operator. Penginputan data atau pembaruan data guru non PNS harus dilakukan setiap terjadinya perubahan kondisi. Kita lanjut ke SIM Antun ya. Bagaimana mekanisme pengambilan data dari pusat ya untuk calon penerima insentif guru bukan PNS ini? Mari kita bahas di sistem informasi manajemen aneka tunjangan ya. Untuk mekanisme pembayaran insentif guru bukan PNS ini, pusat menyediakan sistem yang diberi nama SIM Antun ya, sistem informasi manajemen aneka tunjangan. Nah, di sana akan kelihatan ya mekanismenya. Mari kita lihat bagaimana sistem Antun bekerja. Kita masuk ke sistem Antun ya. Beginilah tampilan awal dari SIM Antun. Nah, kemudian kita login. Inilah tampilan awalnya, kemudian kita masuk ke menu. Kita masuk ke menu usulan insentif non PNS ya, kabupaten kota. Di sini ada kelihatan nominasi, nominasinya akan kelihatan, dan jumlah kuota kita akan kelihatan di sini dengan jumlah uangnya. Jumlah uangnya akan kelihatan di sini di menu kuota ya, di menu kuota akan kelihatan di sini di menu kuota. Di sini kelihatan jumlah dana yang secara nasional, kemudian ada jumlah dana yang disiapkan secara kabupaten. Ini perhitungan untuk 1 semester ya, yang ini untuk perhitungan untuk 1 semester untuk 6 bulan. Nah, selanjutnya daftar nama yang mendapatkan nominasi itu di menu nominasi. Di menu nominasi. Di sini rata-rata 17 tahun masa kerjanya. Ya. Di sini rata-rata masa kerjanya 17 tahun. Dan selanjutnya di sini kita bisa lihat siapa saja yang masuk di nominasi pemberian insentif non PNS ya. Ini bisa kita unduh, bisa diunduh sebagai daftar nominasi ya. Kemudian kita simpan di folder kita. Apabila ini sudah memenuhi syarat, nanti akan dilanjutkan dengan pengusulan ya. Usulan tinggal dicentang aja, kemudian diusulkan sebagai penerima tunjangan insentif. Nah, inilah sebagai dasar penerbitan surat keputusan penerima insentif dari pusat. Apabila sudah diusulkan, dia akan masuk ke menu diusulkan. Dan ini bisa kita lihat. Jadi, rekan-rekan guru yang sudah diusulkan akan masuk ke menu ini. Kemudian setelah diusulkan, ini akan menjadi dasar Puslapdik untuk menerbitkan SK pemberian
insentif guru bukan PNS. Pada saat daftar nominasi ini dimunculkan di sistem Antun ini, kita meminta ya berkas teman-teman yang masuk di daftar nominasi ini sudah berhak sebagai penerima insentif guru ya, sehingga ada beberapa berkas yang kita minta. Berdasarkan berkas-berkas yang Bapak kirimkan itu yang kita verifikasi, kemudian kita usulkan. Karena masih ada beberapa yang terdata di Dapodik tapi gurunya sudah tidak ada. Ya, ada yang meninggal dunia tapi masih belum dikeluarkan di Dapodik sehingga muncul di tempat ini. Nah, ini menjadi kecemburuan terhadap teman-teman sehingga kita perlu verifikasi secara ketat ya untuk calon penerima insentif ini. Hanya ini yang bisa kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke rekan-rekan Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.